tapi nanti saya sampaikan. Ya, tapi soal 1 sampai dengan soal nomor 6 semuanya dikerjakan dalam bentuk atau menggunakan tools Microsoft Excel, ya, sebagai tools yang boleh dikatakan paling sederhana yang harus Anda ketahui pada saat kita bicara menggunakan bisnis analitik, ya. Di hari ini kita ada 65. Yang tidak dengan kelas saya lumayan banyak kelihatannya ya. Karena kalau kelas saya berarti cuma sekitar 50-an. Ya, baik. Eh, untuk yang tidak dengan kelas saya, apakah Anda sebelumnya sudah mendapatkan atau mungkin dosen Anda memberikan contoh dalam bentuk Excel di kelas itu misalkan? Mohon feedbacknya kalau ada yang bukan kelas saya. Kan ini semuanya nanti akan dikerjakan dalam bentuk Excel. Oke. Robertus Asikin. Ya. Eh, di kelas sebelumnya tidak diberikan contoh menggunakan Excel gitu, Robertus? Oke, baik. Ya, karena nanti memang seluruh pengerjaannya akan menggunakan Excel. Nah, pada saat nanti kalian mengerjakan ada 2 poin. Yang pertama adalah jawaban kalian eh, kerjakan dalam sheet. Oh, oke. Ya, thank you, Robertus. Ya, jadi kerjakan dalam bentuk satu contoh misalkan ya, kalian bikin dalam bentuk pivot table. Nah, pivot table-nya ini kalian bisa buatkan dalam bentuk ditaruh di sheet lain, ya jawabannya ditaruh di sheet lain, ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, baru kalian buatkan dalam bentuk PDF, ya. Di capture, tempelkan hasil di PDF. Ya, karena nanti yang akan dikumpulkan adalah jawaban kalian bisa yang pertama sheet-nya dalam bentuk Excel, kemudian yang kedua adalah hasil jawaban kalian yang dalam bentuk PDF. Ya, tapi artinya kalau di kelas saya sendiri kalian boleh jawabannya hanya dalam bentuk sheet. Ya, tidak misalkan di PDF. Jadi misalkan satu contoh, Anda membuat pivot table nomor 1, ya, maka nanti di sheet-nya kalian kasih nama sheet-nya adalah pivot table. Nanti saya berikan contoh. Ya, nomor 2 kalian juga bikinkan di sheet yang nomor 2. Ya, jawabannya misalkan visualisasi dari pivot table misalkan. Ya, nanti saya berikan contohnya. Oke. Jadi ada beberapa jenis untuk soal ujian. Yang pertama adalah pivot table. Pivot table ini akan ada 3 soal. Yang pertama adalah terkait dengan Anda akan diberikan data sheet dalam bentuk eh, tabelnya cukup panjang, ada sekitar mungkin lebih dari sekitar 12 kolom. Ya, karena itu diambil dari data real, ada 12 kolom, kemudian nanti akan diminta dengan menggunakan pivot table, maka akan diminta Anda membuat analisa berdasarkan pivot table. Ya, tadi saya berikan contohnya mengenai pivot table-nya. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, Anda akan membuat ini namanya pivot chart. Ya, atau kalau di dalam soal yang nanti dinamakan sebagai visualization. Jadi hasil dari pivot table yang pertama itu akan dibuatkan pivot chart-nya. Ya, ini mungkin juga di kelas saya belum pernah menyampaikan, tapi pivotnya sudah. Ya, tapi ini hanya kelanjutan karena kalau Anda tahu konsepnya di dalam Microsoft Excel itu sangat mudah, ya, relatif mudah lah untuk membuat itu di dalam Microsoft Excel. Ya, kemudian eh, pivot table ada 3 soal, ya. Kemudian yang keempat adalah regresi, Anda membuat regresi linear, ya. Kemudian yang kelima, Anda akan membuat ANOVA satu arah, ya. Jadi ANOVA single way. Jadi saya kira tidak terlalu sulit lah untuk ANOVA-nya ya. Oke.
Kemudian nanti soal yang terakhir adalah soal cerita terkait dengan Anda akan menghitung equity atau menghitung modal, kemudian menghitung berapa pendapatan dari sebuah bisnis, ya, yang kalau Anda naikkan, Anda misalkan ingin mendapatkan keuntungan 10%, ya, nanti harga sahamnya berapa, kemudian nilai rupiahnya berapa, ya, kalau kemudian Anda punya sekian ribu saham, pendapatan Anda didapatkan dari saham itu berapa. Ya, jadi ada soal cerita, Anda diminta untuk menghitung modal, kemudian diminta untuk menghitung eh, berapa harga per saham, ya, kemudian yang terakhir adalah berapa pendapatan dari saham yang didapat. Ya, tapi dari satu soal cerita yang agak panjang. Soal semuanya dalam bahasa Inggris, waktu Anda 2 jam, close book, ya, dan di lab. Baik, kita mulai dari satu, ya. Kita mulai dari ANOVA dulu. Oh, satunya lagi VLOOKUP. Ya, tadi kan baru 5. Ya, satunya lagi VLOOKUP. Ya, nomor 6. Jadi, kita akan bicara dulu untuk pivot table. Ya, untuk soal yang pertama. Sebentar, saya share screen dulu. Eh, Recordingnya dari kampus, ya. Jadi saya coba nanti tanyakan, ya. Saya belum tahu apakah diperbolehkan untuk diambil atau tidak. Ya, saya sendiri tidak record. Baik, teman-teman semua, ya, khususnya yang mungkin eh, belum pernah mengenal fungsi-fungsi di dalam Excel. Yang pertama kita akan bicara mengenai pivot table. Apa itu pivot table? Ya, jadi pivot table ini adalah satu fitur di dalam Microsoft Excel, ya, yang digunakan untuk melakukan analisis data. Ya, jadi kalau Anda punya data yang sangat banyak, ya, kemudian kita akan melakukan analisis, ya, maka kita bisa gunakan pivot table. Jadi kalau kalian yang mungkin yang di kelas lain, ya, sudah menggunakan Tableau untuk di lab, ya, di mata kuliah kita di dalam bisnis analitik menggunakan Tableau. Ini sebenarnya adalah fungsi yang hampir sama dengan yang ada di Tableau, khususnya untuk melakukan analisis terhadap data-data yang sifatnya dalam bentuk baris dan kolom. Ya, sebentar, saya punya data seperti ini. Ya, ini contoh simpelnya. Saya ganti. Oke, saya punya data penjualan, ya. Kolom pertama adalah bulan, kolom kedua adalah merek, ya. Kolom ketiga adalah kota, kolom keempat adalah nilai penjualannya. Ya, nilai penjualannya ini saya formatkan dalam bentuk apa number, ya. Kemudian use, kayak gitu. Oke, datanya seperti ini, ya. Kemudian saya akan buatkan analisis dalam bentuk pivot table. Nah, pivot table ini sebenarnya sangat mudah, ya. Anda tinggal cukup lakukan blocking, ya, terhadap data yang kita punya.
Anda lihat ya. Kemudian di sini ada insert. Nah, nanti dia akan Pak, muncul pivot table. Ya. sorry motong ini emang di aku doang screen-nya yang nggak jalan atau gimana ya? Soalnya kayak Excel-nya tuh nggak Oh, jalan. Oh iya, bergerak ya. Oke, Iya sebentar. Pak, ada. Oke, saya stop screen dulu ya. Coba saya ini. Oke. Udah kelihatan? Ini saya pakai book tree di Excel. Mohon responnya. iya Pak. Apakah kelihatan? Oke deh. Oke, baik. Ya, saya punya data seperti ini. Kita akan lakukan dengan menggunakan fitur di dalam pivot. Ya. Yang pertama adalah nanti Anda akan lakukan blocking terhadap datanya. Anda perhatikan. Ini saya sudah blok. Ya, bloknya dari mulai data sini. Ya. Kemudian ke insert ada eh, menu insert ya, kemudian pivot table ya. Nah, dia akan muncul dalam bentuk seperti ini. Oke. Kalau Anda mau tampilkan hasil di new worksheet, silahkan. Jadi nanti artinya di sini dia akan membuat satu worksheet baru di bawah ya. Tapi kalau Anda tidak mau jalankan ini di sini langsung, Anda tinggal pilih existing worksheet. Ya, artinya Anda akan pilih ya di sini ya, tinggal Anda mau taruh di sini, maka dia hasilnya nanti akan di sini. Oke, saya taruh di new worksheet ya. Usahakan jawaban Anda satu jawaban satu worksheet. Ya, dengan menggunakan Excel, Anda sudah bisa langsung setiap pekerjaan kita itu bisa langsung otomatis ke worksheet-worksheet yang kita inginkan. Ya, tinggal nanti di rename aja. Oke, saya klik oke. Anda lihat di sini, ya, dia akan muncul seperti ini. Ya, di sini ada namanya pivot table fields. Ya, Anda perhatikan ada 4 bagian dari mulai filter, columns, row, dan juga value. Ya, perhatikan nanti di dalam soal, karena soalnya dalam bahasa Inggris, Anda nanti mudah-mudahan tidak ditutup untuk Chrome-nya atau untuk browsernya, supaya Anda bisa pakai uh, DeepL ya, nama deepl.com, yaitu AI untuk translator. Jadi kalau Anda mungkin kata-katanya atau istilah yang dipakai di dalam soal agak agak membingungkan, Anda translate saja ke dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Pivot table akan menampilkan seperti ini. Anda perhatikan. Yang perlu Anda perhatikan dulu adalah row-nya. Row ini artinya adalah Anda ingin menampilkan, menganalisis data itu per kolomnya dalam apa saja yang tadi sudah Anda pilih. Saya mau melihat nantinya adalah data itu per bulan, kemudian per kota. Anda perhatikan, ya. Kalau saya pilih per bulan, kemudian saya pilih kota, maka dia akan di bawah bulan, maka dia akan dilakukan analisa. Satu contoh Januari. Januari tadi hanya ada Jakarta dan Surabaya. Ya, Jakarta, Surabaya, Surabaya. Surabaya dia gabung. Maka dia akan muncul seperti ini. Ya. Atau Anda mau misalkan dimunculkan per merek. Saya per merek, geser, ya. Kotanya saya mau remove. Ya, maka dia akan muncul seperti ini. Di Januari penjualan Honda di Yamaha berapa, Februari Honda Kawasaki Yamaha berapa, dan di Maret. Oke. Ini saya pilih row-nya 2. Ya, jadi Anda tinggal pilih di sini. Nah, kemudian apa yang akan Anda analisa? Ya, saya mau lihat data penjualannya. Ya, value selalu dalam bentuk angka rata-rata ya, dalam bentuk numerik. Ya, jadi nanti dia akan muncul sum dari penjualan dari masing-masing kolom yang dari masing-masing row tadi yang kita pilih. Oke. Nah, kemudian kolomnya apa? Selain Anda tadi yang value, ya Anda kan sum penjualan. Nah, karena saya sudah bulan dan saya sudah merek, saya mau tambahkan kota di row-nya. Kotanya saya geser ke kolom. Ada Bandung, ada Jakarta, ada Surabaya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau belum ada, ya. Nah, inilah nanti hasilnya dalam bentuk eh, pivot table-nya, ya. Atau saya mau filter, saya nanti supaya saya bisa melihat bulannya, saya mau melihat sesuai dengan yang saya inginkan. Ya, saya bisa juga bulannya saya tambahkan di eh, filter. Ya, artinya apa kalau kayak gini? Nantinya saya hanya akan memilih bulan tertentu. Kalau saya pilih all, ya, kalau saya kasih select multiple type item, saya tinggal klik ini, ya, ini berarti seluruh bulannya saya oke kan. Ya, seperti ini. Kalau saya hanya pilih bulan Januari, maka ini saya tik, ya, jadi yang muncul ini hanya Januari saja. Saya pilih Februari, Januari dan Februari, bisa juga. Ya, yang munculnya seperti ini. Kalau Anda mau pilih filternya. Kalau tidak, Anda hilangkan. Ya, oke. Ini bulannya saya masukin ke sini, taruh di atas. Seperti itu. Ini hanya soal sederhana. Nanti di dalam pengerjaannya, di UTS-nya, datanya banyak, tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Karena kalau Anda pakai Excel, banyak atau sedikit, cuman ngebloknya aja lebih banyak ya. Tapi kolomnya banyak. Sehingga Anda harus perhatikan hasil yang diminta nanti itu dalam bentuk apa. Ya, bagaimana Anda menentukan row-nya, bagaimana Anda menentukan value-nya, bagaimana Anda menentukan kolomnya, dan bagaimana Anda menentukan filternya. Ya, pivot table intinya itu. Ya, jadi kalau ini adalah diminta membuat pivot table untuk bisa menganalisa berapa penjualan per bulan per merek di masing-masing kota. Ya, bahasanya seperti itu. Ada mau ditanyakan sebelum kita masuk ke soal yang berikutnya? Membuat pivot chart dari data yang sudah Anda dapatkan dari pivot table. Ya, karena soal satu, soal nomor dua berurutan, kalau soal nomor satunya salah, nomor duanya pasti salah. Oke ya, Anda harus latihan ya, Anda supaya nanti tidak karena waktunya walaupun dibuat hanya di dalam Excel ya, yang relatif cepat ya, datasetnya juga sudah disiapkan, Anda tidak perlu ngetik lagi ya, tapi kalau Anda nggak ngerti caranya atau Anda nggak pernah coba-coba ya repot juga ya. Oke. Nah, dari sini kita akan buat untuk pivot chart-nya. Ya, jadi pivot chart-nya ini, oke. Ya, sama dengan yang di pivot table-nya, pivot chart ini akan mengikuti dari pivot table yang sudah Anda buat. Ya, Anda klik di insert, Anda kemudian klik pivot chart, Anda pilih pivot chart ini, oke, ya, table range-nya, ya, ini Anda pilih, ya, kemudian Anda taruh di new worksheet, ya. Kita tidak gunakan external data source karena datanya ada di sini, ya. Oke, dan dari sini
Ya, Anda mau eh, tadi kita buatkan berdasarkan bulan di row-nya, aksisnya, kemudian berdasarkan merek, ya, kemudian kolomnya adalah kota, penjualannya akan masuk di value. Ya. Inilah hasilnya untuk yang cat. Ya. Ini bisa difilter, ya, kalau hanya Januari saja, ya dia juga geser. Kalau all, ya ini udah dua soal. Jadi pivot table-nya dan pivot chart ya. Ini stylenya kalau mau diganti silahkan. Ya. Nanti yang dipakai chart type-nya adalah pakai yang lain. Ya, pakai yang ini. Ya, jadi ini dinamakan sebagai visualization. Ya, memberikan penggambaran dari data hasil pivot table, kemudian kita mau tampilkan dalam bentuk chartnya. Ya, jadi tinggal kalau mau ganti bentuknya, ya, bisa juga buatkan dalam bentuk bar. Ya, mau seperti apa? Ya, ini juga bisa. Di visualization nanti akan ada dua chart yang harus Anda buat, yaitu chart yang dalam bentuk seperti ini, kemudian satunya lagi adalah chart dalam bentuk line. Ya. Ada mau tanya kan? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kadang itu saya masih bingung, Pak, kapan Hmm. suatu atribut itu dijadikan kolom, kapan dijadikan baris, Pak. Oke, baik sekali. Baik, Anda perhatikan ya, buat rekan-rekan semuanya, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kapan dia dijadikan sebagai, jadi ini sebenarnya adalah menyangkut mengenai analisis, ya, bagaimana bentuk analisis yang diinginkan. Kalau kita gunakan pivot, kapan kita akan gunakan dia sebagai masuk di dalam posisi kolom, dan kapan dia masuk di dalam posisi row atau baris. Oke, ya, pada saat dia dimasukkan sebagai kolom, artinya adalah, sorry, ke baris dulu. Pada saat dia akan dimasukkan sebagai baris, ya, ini adalah kategorinya ini, ya. Jadi kalau Anda lihat, ini ada Januari, ini bulan artinya, kemudian ini adalah Maret, ya. Maka kedua kelompok data ini atau atribut-atribut ini itu akan dijadikan sebagai kolom, ya. Jadi kalau akan dijadikan sebagai baris. Jadi kalau posisinya dia akan ditampilkan dalam analisis untuk kelompok baris seperti ini, maka dia akan dimasukkan sebagai aksis. Ya, jadi ini. Ya, jadi kan konsepnya adalah di sini.
dia nanti akan menampilkan seluruh atributnya yang ada di sini, ya. Kemudian Anda tinggal pindahkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dia posisinya ada di atas atau ada di bawah. Satu contoh misalkan, begitu merek ini saya geser ke atas, maka dia akan menggantikan, ya, Honda, kemudian di bawahnya baru Bulan. Ya, saya bisa tambahkan lagi eh, per merek, per bulan, per kota. Ya, saya tinggal taruhkan kotanya di sini. Ya, per merek, per bulan, per kota. Jadi levelnya seperti itu. Kalau itu adalah posisinya dia row atau baris. Maka yang dulunya dia adalah di kolom, kemudian kita pindahkan dia menjadi baris, posisi dia di kolom itu akan dihilangkan otomatis oleh Excel. Ya, tadi kita lihat di atas tadi kan ada kotak. Ya, kemudian kotanya kita geserkan dia menjadi posisinya ada di aksis atau menjadi baris. Maka dia waktu dia di kolomnya itu hilang. Ya, nah berikutnya adalah kapan kemudian kalau kita bagaimana kalau mau menganalisis terkait dengan kolom. Ya, kolom itu artinya adalah dalam bentuk ini ya. Jadi kita ingin tampilkan dalam bentuk ini. Nah, ini artinya kalau data kita mau melihat per kolom ini berarti itu artinya di dalam pivot table kita akan tambahkan kolomnya. Ya, satu contoh ya tadi ya, saya pingin eh, per bulan per kota, tapi saya mau dianalisis per merek. Nah, artinya mereknya saya geser ke sini. Ya, bacanya adalah saya mau melihat data penjualan bulan Januari untuk kota Jakarta yang mereknya Honda. Data yang tebal ini artinya adalah total keseluruhan Jakarta dan Surabaya selama bulan Januari. Ini adalah Jakarta dan Surabaya untuk bulan Januari merek Yamaha. Kalau ini bulan Januari untuk penjualan Jakarta Surabaya untuk seluruh merek Honda. Ya, jadi Anda tinggal makanya yang saya katakan harus dicoba, harus dicoba beberapa kali untuk tahu ya mana itu dalam kelompok baris dan mana itu dalam kelompok kolom. Ya, tapi konsepnya gampang. Anda baca dulu barisnya, baru kemudian kolom. Ya, penjualan per bulan per kota untuk masing-masing merek. Seperti itu. Apakah memungkinkan kolomnya lebih dari satu? Sangat memungkinkan. Ya, bisa saja. Ya, karena di soalnya itu ada 12 atribut. Ya, kalau ini kan cuma berapa nih? Cuma 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di soal ada lebih dari 12. Ya, nanti analisisnya yang di sebelah sini 3 level, saya lupa 3 atau 4 level, yang di kolom itu 2 level. Ya, mudah-mudahan Baik, menjawab. Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Silakan yang lain kalau ada yang mau tanyakan. Pak, Ya, izin ini apa ya untuk mengambil kesimpulan berarti boleh silakan. em, di soal tuh nanti yang dijadikan baris itu adalah kalimat-kalimat sebelum kata terhadap ya. Kayak misalnya Ya, ini melihat kayak bulan dan kota terhadap brand ini. Berarti kalau misalnya digunakan kata terhadap, setelah itu sudah pasti kolom berarti apa ya? iya betul. Oke. Kelihatannya akan lebih memudahkan ini juga deh. Di dalam soalnya nanti sudah ada kelihatan Anda diminta untuk membuat hasilnya supaya sama dengan yang diminta. Maksudnya kayak gimana ya, Pak ya? Kayak gini, ada soal Hmm. soal cerita kan.
Ya, ada Hmm. soal ceritanya, ya. Kemudian buatlah analisis dengan menggunakan pivot table supaya muncul hasil seperti ini, gitu. Hmm. Ya, jadi relatif lebih gampang sebenarnya. Walaupun ada soal ceritanya dalam bahasa Inggris gitu ya. Ya, tapi dia tampilkan, setahu saya ada hasilnya sehingga Anda merefer pada hasil itu. Ya, jadi Oke deh. diminta untuk menampilkan hasilnya supaya seperti ini gitu. Ya. Oke, Terima kasih, oke, Pak. sama-sama, thank you. Oke, ya jadi tadi ya, jadi ini udah soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Soal kedua dan ketiga adalah membuat chart. Chartnya hanya berbeda dari sisi type of visualization. Yang satu dalam bentuk bar, yang satu dalam bentuk line. Ya, jadi udah 3 soal. Pivot table ada 3 soal. Buat pivot table-nya, analisis terhadap baris omnya, kemudian membuat chart untuk bisa menampilkan hasil visualization-nya. Oke. Berikutnya adalah ANOVA, ya, analysis of variance, ya. Apa itu ANOVA? Ya, jadi ANOVA adalah salah satu fitur di dalam Microsoft Excel, ya, termasuk juga di dalam statistik, ya, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara beberapa variabel atau beberapa variabel, ya, yang kita lakukan untuk bisa melihat masing-masing kolom, karena nanti akan ada dari beberapa ANOVA. Data yang kita miliki adalah data dalam bentuk tabel, ya, di mana tabel itu memberikan gambaran. Satu contoh misalkan, saya ingin melihat apakah orang yang belanja menggunakan kartu kredit BCA, kartu debit BCA, kartu kredit Mandiri, dan kartu kredit BNI itu eh, memiliki melakukan pembelanjaan yang sama pada bulan tertentu, misalkan. Ya, di sana artinya apa? Saya akan melihat kecenderungan pembelanjaan dari kartu debit BCA, kartu debit Mandiri, kartu debit BNI. Ya, jadi kita sudah punya 3 pembanding. Ya, atau saya mau tambahkan lagi, satunya adalah kartu debit Permata, satunya lagi kartu debit Bank BTN misalkan, ya. Jadi ada 5. Nah, itu juga bisa dibuatkan eh, analisis of variance-nya, ANOVA-nya, ya. Jadi bagaimana kemudian nanti hasilnya adalah membuat satu kesimpulan apakah seluruh kartu kredit orang yang memiliki kartu debit tadi pembelanjaannya sama dalam 1 bulan. Ya, jadi nanti ada yang namanya hipotesis, ada namanya H0 diterima kalau seluruh eh, hasil dari kolom 1, kolom 2, kolom 3 tadi ya, treatment A, treatment B, treatment B, treatment C, treatment D, treatment F itu sama, maka dikatakan H0 diterima. Tapi kalau salah satunya saja berbeda, antara pembelanjaan kartu debit BCA ternyata berbeda dengan kartu debit Mandiri, atau kartu Mandiri berbeda dengan kartu BNI, atau kartu BNI berbeda dengan salah satu dari yang keempatnya tadi, maka dikatakan adalah H0 ditolak. Ya, maka H1-nya yang diterima. Artinya adalah kalau H1 diterima, ada salah satu dari kelima komponen yang akan kita bandingkan itu memiliki perbedaan. Ya, tapi kalau keseluruhannya sama, itu artinya adalah H0 diterima. Ya, jadi kita biasanya gunakan ANOVA itu untuk membandingkan treatment antara satu
variabel dengan variabel yang lain. Contoh yang lain apa? Saya memiliki 5 kandang ayam. 5 kandang ayam ini saya akan berikan makanan dalam bentuk 5 jenis. Saya akan lakukan penelitian selama 1 bulan terhadap eh, eh, kandang A saya kasih makanan A, kandang B saya kasih makanan B, kandang C saya kasih makanan C, kandang D saya kasih makanan D, kandang E saya kasih makanan E. Nah, nanti dengan menggunakan perhitungan dengan melakukan analisis of variance atau ANOVA tadi, hasilnya seperti apa? Ya, oke, kita akan lihat contohnya. Saya udah buat. Oh, belum. Baik, saya buatkan dulu itu contohnya. Misalkan ini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D, ini ada F. Ini hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini. Baik, buat Anda yang mungkin belum pernah mencoba untuk ANOVA, ya, Anda perhatikan dulu. Kalau Anda belum jalankan ini, Anda tidak akan bisa menjalankan analisis ANOVA. Ya, jadi Anda yang nanti pakai Excel harus ke File, kemudian ke Option, oke, kemudian pilih Add-ins. Di sini ada analisis toolpath. Ya. Kemudian ada pilih Go. Ya. Nah, di sini ada analisis toolpath, Anda tik. Nanti supaya pada saat pilih, ya, ini muncul add-in namanya data analysis. Pada saat klik data analysis, nanti baru Anda bisa menggunakan ANOVA single factor. Ada yang belum jelas? Mau diulangi atau sudah tahu semua? Mohon maaf interupsi, aku boleh tanya nggak ya? Izin memastikan aja Boleh. sih. Ya, Iya, silakan. jadi terkait penggunaan Excel ini berarti kita Ya, menggunakan komputer dari ini kan ya Pak ya? Dari ya di lab? lab. Betul. Oh, oh, oke oke oke. Berarti kita nanti Ya, akan mengaktifkan ulang berarti ya Pak ya? ya, Oh oke. Siap. ya. Terima kasih Jadi, Pak. oke, ujiannya di lab gitu ya.
Oke. Nah, ini yang kadang mungkin kalau Anda tidak dikasih tahu untuk cara mengaktifkan beberapa fitur. Jadi nanti ada dua yang kita pakai dengan menggunakan konsep ini. Yang pertama adalah menggunakan ANOVA dan untuk regresi linearnya. Itu Anda harus aktifkan dulu add-in toolpack-nya. Ya, mungkin kalau dosen di kelas belum pernah memberikan ini, ya nanti Anda di lab kebingungan, kok nggak ada menunya gitu loh, karena harus diaktifkan dulu. Ya, semua udah aman ya, udah tahu ya untuk yang kaitannya dengan ini ya. Oke, kalau sudah ya tadi saya ulangi lagi buat yang belum mungkin perlu pengulangan. Anda di file, kemudian pilih option, ya pilih add-in, setelah memenuhi pilih add-in, ya kemudian Anda pilih analisis toolpack, ya baru kemudian Anda go, ya baru kemudian di analisis toolpack-nya Anda oke kan. Nanti supaya pada saat Anda klik di data, dia akan muncul di sini data analysis. Ya, data analisis, kemudian kita pakai ANOVA single factor. Ya, oke. Input range-nya tadi ya dari sini ke sini saya sudah blok, ya. Kemudian di sini label is first column, ya. Sorry, ini kalau di dalam ANOVA, ya, saya yang akan dijadikan sebagai data awalnya adalah data dalam bentuk header-nya tidak diikutkan, ya. Header-nya tidak diikutkan, ya. Anda blok, kemudian Anda pilih data, Anda pilih data analisis, Anda pilih ANOVA single factor, ya. Anda perhatikan, ini input range-nya, ya, kemudian grupnya by kolom, karena data kita dalam bentuk kolom, ya. Output range-nya, ya, saya taruh di new workbook aja, sorry, new worksheet, ya. Kemudian saya oke, ya, ini hasilnya. Yang perlu Anda perhatikan adalah Anda jawab nanti, ya, fungsi, ya, ininya, Anda kasih tanda, ya, itu untuk menjawab. Kalau F dibandingkan dengan P value dibandingkan dengan F critical, ya, itu artinya apa? Ya, Anda cari sendiri supaya nanti ini ada di pertemuan ya yang terkait dengan ANOVA. Hasil dari ini, ya, jadi hasil ininya Anda dapatkan, tapi kemudian Anda berikan penjelasan dari data yang kita lakukan dengan menggunakan analisis of variance. Ya, ini maksudnya apa? Ya, jadi karena nanti jawabannya adalah tergantung dari hasil ini yang Anda dapatkan dan penjelasan Anda terkait dengan F p-value dan F critical. Ada pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada, berarti kita sudah masuk ke oh ya, silakan. Ananda Putri, silakan. Ya, Bapak mohon maaf, izin bertanya terkait ANOVA ini kan Silakan. terdapat perbandingan ini apa ya antara ini kan F hitung ya Pak ya. Nanti disediakan kayak F tabelnya. Ya, betul. Oh, disediakan ya Pak ya. Oh ya udah oke. Berarti nanti yang dibanding. F table-nya ya, ya. Oh oke. Berarti nanti izin Betul. Jadi merepresentasi artinya lagi gitu ya Pak. maksudnya supaya kalian tahu. Jadi F hitung ini berefek pada apa gitu. Hmm, hmm, Ya, hmm. Berarti yang dilihat itu ya, adalah dari segi F hitung dan F table, lalu p-value-nya ya Pak ya. ya, Oke, terima kasih ya, banyak betul. Pak. Ya, jadi betul. Sama-sama. Jadi menyimpulkan ya dari apa yang sudah kalian buat, kemudian memberikan kesimpulan. Ya, apakah
ternyata dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 yang kita lakukan analisis, ya ternyata H0 diterima ataukah H1 yang diterima, ya atau H0 ditolak, H1 diterima, atau H0 diterima, H1-nya ditolak. Ya, seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah soal nomor 5, ya terkait dengan regresi, eh sorry, ya soal nomor 5. Nomor 6-nya nanti VLOOKUP, ya. Jadi soal nomor 5 adalah regresi linier. Di mana regresi linier adalah melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, ya. Bagaimana peran variabel bebas terhadap hasil dari variabel terikat, ya. Jadi regresi linear itu untuk mengetahui kalau kita punya dua variabel X dan Y, ya, variabel X adalah variabel bebas, variabel Y adalah variabel terikat, kita mau melihat seberapa kuat variabel X mempengaruhi variabel Y, ya. Jadi itu untuk melihat atau untuk melihat keterkaitan tadi, ya seberapa kuat antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Satu contoh, ya saya punya bisnis. Bisnis saya eh, ya bisnis retail katakanlah, ya kita menjual barang-barang untuk kebutuhan bayi misalkan. Nah, penjualan saya setiap hari di dalam satu bulan, katakanlah saya mau melihat eh, bulan Oktober. Saya punya data dari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober. Ya, saya catat seluruh penjualan saya, ya. Jadi saya misalkan saya buatkan dari sini ini tanggal, ya. Kemudian ini variabel bebasnya adalah biaya iklan, ya. Ini bukan biaya iklan. Saya tuliskan biaya, sorry, uang makan karyawan. Ya, variabel bebasnya adalah penjualan harian. Ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Sampai dengan tanggal 1. Ya, uang makan karyawan saya punya dari mulai misalkan ada 250.000, 275.000, 285.000, misalkan itu, ya. Kemudian ada penjualan format dulu, bisa ya, jangan terlalu gede-gede. Datanya berulang di sini, ya, biar lebih real. Ya, saya dapat segini, ada dapat 675, dan komputer, komputer, 57, 50, 10 juta, 9 semua.
Ya. Jadi saya punya data seperti ini dalam 1 bulan, ya. Kemudian saya mau buatkan data dalam bentuk analisis regresi linear, ya. Ada blok, ya. Klik data di data analisis, Anda pilih regresi linear, oke, input X-nya, input, sorry, regresi, ya. Kalau Anda gunakan headernya sebagai label, maka akan Anda lakukan klik di labelnya. Jadi artinya ini kita gunakan dia sebagai label. Confidence levelnya default aja, Anda pakai 95%, kecuali kalau diminta nanti, tapi biasanya kita default untuk ini. Ya, di new worksheet ya, atau di, ya saya taruh di sini juga, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini Anda lihat ya, regression kita belum masukkan. Ya, pilih di sini, saya mau taruh sini. Ya, hasilnya. Ya, ya, jadi nanti Anda lihat dari sisi multiple R-nya, ya, kemudian R square-nya, ya, dan kemudian juga dari F-nya, ya, signifikan signifikansi F-nya, ya. Anda buatkan, berikan definisi atau berikan kesimpulan menurut Anda dari regresi linear yang sudah dibuatkan oleh Excel. Ya, Anda lihat lagi di materi regresi linear, ya, hasil dari itu dia memberikan gambaran apa, ya, termasuk, ya, tuliskan persamaannya, ya, Y sama dengan A kali X plus B, ya. Jadi buatkan dari hasil yang sudah didapat dari summary output ini, ya, kemudian Anda buatkan persamaannya dan Anda berikan kesimpulan menurut Anda seberapa keterkaitan antara variabel bebas, ya, dengan variabel terikatnya, ya. Apakah uang makan karyawan berpengaruh terhadap penjualan harian? Kalau itu kemudian berpengaruh, bagaimana pengaruhnya? Nah, itu semuanya ada di dalam output ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya kira ininya gampang, kemudian Anda buatkan kesimpulan, jadi 50% adalah Anda buatkan regresi linearnya, summary output, ditampilkan dalam bentuk Excel seperti ini, kemudian nilai 50%-nya dari poin ini adalah penjelasan Anda. Ya, ini kan semuanya sudah ada di sini, tinggal Anda tuliskan aja dalam bentuk kata-kata. Soalnya bahasa Inggris, tapi jawabannya boleh bahasa Indonesia. Kalau kelas saya, ya, saya nggak tahu kalau mungkin dosen Anda di kelas yang lain nggak mau bahasa Inggris, nggak mau bahasa Indonesia, ya kewenangannya dosennya soalnya. Ya, Pak, mohon maaf, izin bertanya. silakan, silakan. Tadi saya agak tertinggal di bagian input X range dan Y range. Mungkin boleh tolong diulang ya, tidak ya, Pak? Oke, baik. Ya. Terima kasih. Tapi udah tahu ya untuk bisa ngeluarin data analisisnya ya, untuk bisa ngeluarin ini. Oh, sudah, Pak. Sudah. Oke, ya, oke, Oke. baik. Ya. Jadi
X adalah merupakan variabel bebas, ya, dan Y-nya adalah merupakan variabel terikat. Ya. Nah, ini yang ditentukan dulu. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang kita bisa dapatkan dari namanya variabel bebas. Artinya data itu bisa aja tiba-tiba ada. Nah, tapi ini yang terikatnya ini adalah ini akan terikat dengan ini. Karena yang kita akan bandingkan adalah apakah Y dipengaruhi oleh X dan seberapa X itu kemudian mempengaruhi Y, seberapa kuat. Ya. Nah, eh, pembuatannya gampang ya tadi ya, ke data analisis ya, ada blok dulu, bloknya dari mulai headernya. Oke. Ya, kemudian ke data analisis ya, pilih regression, pilih OK ya. Nah, input Y-nya dia input dulu yang ini ya, jadi variabel terikatnya di blok. Kalau Anda blok dengan headernya, maka Anda tik labelnya ya. Anda tik labelnya artinya adalah kita menggunakan yang baris pertama dari kolom yang kita blok ini adalah label. Jadi dia tidak dihitung sebagai data. Ya. Kemudian X range-nya ini. Ya, dari sini ke sini. Oke, kita juga klik ini labelnya juga kita klik ini. Oke, ya. Nah, baru kemudian ke output range. Output range ini kalau Anda mau tampilkan hasilnya di sebelahnya atau di bawahnya ini, maka Anda klik output range-nya ini, Anda tinggal klik di sini, Anda tentukan mau dikeluarkan di mana. Saya keluarkan di sini. Ya. Tapi kalau Anda mau ditaruh di sheet yang berbeda, Anda tinggal klik new worksheet play. Ya. Oke. Ya, kalau Anda mau tampilkan grafik-grafik yang lain boleh, tapi tidak tidak kalau untuk jawaban kita di UTS ini tidak perlu. Tapi kalau Anda mau tampilkan boleh. Baru saya kemudian ada yang bawa outputnya. Oh, di overload, sorry. Bentar. Ini hapus dulu Y-nya tadi sama. Oke. Kemudian teksnya outputnya sama. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Baik, terima Ya, kasih ya, Pak. oke, sama-sama. Thank you. Baik, ya, saya kira kita udah soal 1, 2, 3, kemudian keempat ANOVA, kelima regresi linier, ya. Sekarang yang keenam, VLOOKUP, ya. VLOOKUP itu artinya adalah vertical lookup, melihat atau kita akan mengambil data yang merupakan referensi dari eh, tempat yang lain, ya. Satu contoh misalkan saya punya data yang saya pakai seperti ini, ya. Saya mau tambahkan satu mereknya saya ganti. Saya ganti. Honda itu A, Yamaha itu B, Kawasaki itu C. Saya punya data seperti ini. Ini VLOOKUP ya, soal kita nomor 6. Saya punya ada kode merek, nama merek. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada F. A itu Honda, B itu Yamaha, C itu Kawasaki, kemudian D itu
Suzuki, N-nya itu Benelli. Nah, saya ingin, saya punya kode merek seperti ini, tapi eh, saya nggak mau ngetikin satu-satu. Saya A, Honda, B. Kalau ini kan bisa saja, oh apa sih Honda gitu ya. B itu apa? Oh, Yamaha. Saya nggak mau ngetikin gini. Ya kalau datanya cuma segini nggak apa-apa. Tapi kalau datanya ribuan, nggak mungkin saya buatkan seperti itu. Nah, di dalam Microsoft Excel, kita punya fungsi yang namanya VLOOKUP. Ya, ada yang VLOOKUP, ada yang lookup. Ya, nah ini karena soal kita hanya membuat VLOOKUP saja. Jadi relatif simpel. Artinya adalah bahwa saya ingin mengambil referensi ini ya dan kemudian saya pakai untuk digunakan di dalam eh, tabel yang berbeda ya. Jadi ini supaya kalau A dia bisa nyari sendiri nih A itu apa sih, B itu apa sih, C itu apa sih gitu ya. Nah itu saya gunakan di sini eh, merek, saya tulis dari V VLOOKUP. Anda perhatikan caranya, Anda klik di sini sama dengan Excel selalu menggunakan kalau kita gunakan fungsi ya ataupun rumus-rumus yang ada di Excel, Excel selalu memberikan sama dengan ya. Ketik VLOOKUP, oke, buka kurung, Excel akan memberikan panduan sebenarnya ya. VLOOKUP value ya. VLOOKUP value ini artinya adalah saya mau ambil kolom mana yang akan dijadikan untuk dicari di dalam reference tadi. Oke, berarti ini ya. Ini Anda perhatikan ada yang pakai saya lupa versinya, ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Nah, ini kebetulan kalau yang di komputer saya pakainya titik koma. Anda ketik titik koma, kemudian tabel array. Tabel array-nya mana? Ini. Ya. Oke. Anda perhatikan, kalau misalkan eh, di dalam tabel array, Anda cukup header-nya tidak perlu. Anda ambilkan saja sesuai dengan eh, range atas eh, tabel referensi. Ya, jadi ini saya buatkan header-nya tidak perlu karena header ini hanya sebagai informasi saja. Oke, kemudian titik koma saya sudah tentukan. Kemudian kolom indeks. Kolom indeks ini adalah nilai yang akan Anda ambil dari tabel reference atau tabel array itu adanya di kolom berapa. Ya, yang akan saya ambilkan ini Honda, Yamaha, Kawasaki. Artinya ini ada di dalam kolom yang kedua. Oke, saya ketik 2. Titik koma lagi, satu parameter lagi, yaitu apa? Range lookup. Ya, kalau Anda mau persis sama, artinya huruf kecil, huruf besar, titik koma itu harus sama, maka Anda pilih true. Tapi kalau dia tidak sama, artinya gini, huruf besar, huruf kecil dianggap sama, maka Anda pilih false. Saya ketik false. Oke, enter. Nah, dia ketemu Honda. Betul nggak? Betul. Apakah saya bisa langsung copy? Anda bisa langsung copy. Anda klik di sini, untuk data seluruhnya, Anda klik copy. Tarik aja ke sini. Apa hasilnya? Ternyata ada yang salah. Ya, not available. NA ini artinya adalah bahwa VLOOKUP Anda salah. VLOOKUP Anda ini tidak bisa semuanya. Jadi ini kan harusnya A sama. Kok kenapa dia tidak muncul? Harusnya kan muncul Honda. Betul. Kalau Anda menggunakan VLOOKUP seperti tadi, ada yang salah. Anda perhatikan, di dalam Excel, kalau saya ambil data yang kayak tadi, ya, saya ambil data ini, rumusnya sama. Saya ambil data ini, rumusnya sama. Nah,
tabel ini itu harus dikunci. Dikunci itu artinya adalah letaknya tetap, dia tidak bergeser. Nah, supaya letaknya tetap tidak bergeser, di dalam Excel itu kita harus buat yang namanya absolut. Mana yang absolut? Yaitu tabel ini. Tabel ini tidak bergerak. Ya, tabel ini ada di mana? B20 sampai dengan C24. Nah, ini Anda lakukan apa? Absolut, yaitu dengan menggunakan tanda dolar. Di setiap selnya. Absolut B, absolut 20. Kemudian absolut C, absolut 24. Artinya kita tandain ini adalah area yang tidak bergeser. Saya ketik enter. Oke, ininya sudah absolut, saya copy aja. Ya, baru dia bisa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Aku agak bingung. Ini kan tadi Hmm, setelah sel yang dikunci itu ada dua. Dua itu maksudnya apa ya, Pak? ini kolom kedua Oh, dari sel. Ya, satu contoh misalkan kalau saya tambahkan di satu, misalkan tipe ya, heeh. tipenya di sini misalkan motor trail, ini motor anak-anak, ini motor ibu-ibu misalkan, ya ini motor jarak jauh, ya ini motor umum. Saya tadi kan saya punya dua, sekarang saya punya tiga. Oke, saya di sini mau tuliskan tipe. Jadi saya tambahkan di sini, saya blok lagi, ini saya blok lagi. Oke, saya mau tambahkan di sini, saya ngambil dari sini ya. Saya sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Yang saya ambil dari mana? Tetap lookup value-nya adalah ini, titik koma, tabel array, ini, oke, titik koma. Tadi kita udah belajar harus pakai absolut. Absolut, sorry, ini absolut, ini absolut, ini absolut, ini absolut. Oke. Nah, yang saya mau ambil kolom berapa? Bukan kolom kedua kan? Ini kolom satu, ini kolom dua, ini kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Yang saya mau ambil kan ini. Nah, artinya apa? Saya ambil tiga, Oh, gitu. oke, oke, Ya, oke. di koma false, Mm-mm. gitu. Saya bisa. Ya, jadi Terima kasih kolom, banyak, Pak. Paham. oke, sama-sama ya. Jadi kolom yang akan kita ambil untuk informasi itu kita pasangkan di yang kita cari. Ya, jadi VLOOKUP cuma seperti ini. Ya, yang pasti adalah tadi yang harus Anda perhatikan. Tahu lookup value-nya, mana yang akan diambil. Kemudian yang berikutnya adalah range ya dari data yang akan kita jadikan sebagai referensi. Hati-hati, harus Anda kasih absolut. Kemudian kolomnya. Ya, kolomnya. Kolom pertama atau kolom kedua gitu ya. Oke. Ada mau ditanyakan? Tinggal satu eh, soal lagi. Baik, kalau nggak ada, soal yang terakhir nomor 7 nilainya paling besar. Saya lupa, sekitar 30 poin. Ya,
Anda jangan mikir terlalu berlebihan terhadap soal nomor 7, karena soal nomor 7 bisa sangat gampang. Ya, sangat gampangnya artinya gini. Ada satu eh, usaha. Usaha tersebut dia memiliki aset senilai 100 juta. Ya. Nah, kemudian aset tersebut, dia punya aset 100 juta dan dia memiliki hutang kepada vendor sebesar 35 juta untuk pembelian barang-barang dagangan. Hitung berapa modal yang dia miliki. Ya. Artinya, Anda harus tahu rumus untuk menghitung modal atau menghitung equity. Ya. Equity apa rumusnya? Aset dikurangi dengan hutang. Ya. Jadi sesimpel itu. 100 juta dikurangi 35 juta. Modal yang dia punya adalah 65 juta. Ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal apa? Kadang kan kalau ini masa sih segampang itu gitu ya? Ada gitu. Ada yang hasilnya kayak gitu. Ya. Kemudian ada untuk menghitung kalau misalkan perusahaan tersebut ingin eh, membuat dia membutuhkan modal. Untuk mengembangkan, dia membutuhkan modal tambahan senilai 1 miliar. Ya. Nah, 1 miliar itu akan dipecah menjadi 10.000 saham, misalkan. Ya. Nah, 10.000, dari 10.000 saham tadi, 40% dari saham tadi akan dijual kepada publik. Ya. Pertanyaannya, berapa saham yang dia miliki? Apabila saham yang ke publik terjual semuanya. Ya. Apabila harga sahamnya adalah masing-masing, kayak tadi kan, dia mau mendapatkan modal baru sebesar 1 miliar. Dia buka 10 saham. 10.000 saham. Ya, Anda tinggal bagi 1 miliar dibagi 10.000 saham. Berapa per masing-masing saham harganya? Ya, kalau 40% saham tersebut dijual kepada publik dan dia ingin mendapatkan margin 10% dari masing-masing saham itu, berapa uang yang bisa dia dapatkan dari saham tadi. Pak, maaf Pak. Ya. Ini kayaknya screen recordingnya masih nge-freeze ya Pak? Ya, memang masih di office. Enggak, saya soal yang nomor 7 saya cerita. Jadi tidak saya tuliskan. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ya, jadi kayak tadi artinya cuma dalam bahasa Inggris saya khawatirnya sebenarnya adalah bukan kepada masalah Anda membuat. Jadi di dalam bisnis analitik ada satu fungsi ya, kalau pertemuan-pertemuan saya lupa pertemuan minggu pertama atau pertemuan minggu antara pertama sampai minggu kedua atau minggu ketiga itu adalah membuat model. Membuat model itu artinya adalah Anda harus memahami satu kondisi yang ada. Ya, jadi seolah-olah Anda adalah seorang konsultan. Nah, dari soal cerita tadi, Anda harus memahami konteksnya. Anda akan membuat rumus seperti apa, gitu loh. Relatif rumusnya sederhana, tidak rumit-rumit. Ya, Anda cuma melakukan penalaran sedikit. Ya, makanya tadi saya sampaikan, kalau Anda tidak ngerti bahasa Inggrisnya, ya mudah-mudahan
browsernya tetap kebuka, sehingga Anda bisa pakai minimal Google Translate, atau Anda minimal atau Anda bisa gunakan kalau yang agak lebih bagus itu deepl.com. Sehingga Anda tahu konteksnya dari yang ditanyakan di soal nomor 7 itu apa. Jadi nomor 7 itu ada 4 pertanyaan, yang satunya bonus, yang 3-nya harus Anda jawab. Ya, tapi tidak sulit. Saya yakin tidak sulit. Ya, yang sulitnya malah bahasa Inggrisnya, karena ada istilah-istilah yang mungkin Anda ini apa ya gitu ya. Tapi ya tadi menghitung modal, menghitung pendapatan, ya, menghitung revenue, ya kayak gitu. Tapi asalnya adalah dari soal cerita tadi, kemudian Anda buatkan model. Ya, kayak tadi, kalau Anda jual saham, ya per satu, Anda butuh uang 1 miliar. 1 miliar itu Anda konversi menjadi 1.000 saham. Berarti satu sahamnya itu 1 juta. Anda akan lepas saham itu kepada publik sebanyak 60%. Ya, 60% itu kalau Anda dapat saham belum dinaikkan, maka Anda hanya akan dapatkan 600 juta. Tapi kalau saham itu kemudian naik nilainya sebesar 15%, maka dari 60% saham yang Anda lepas ke pasar, Anda akan dapatkan uang berapa? Ya, berarti kan 60% dari 1.000, berarti kan 600 lembar saham, ya, dikalikan dengan 1 juta, 600 juta, Anda kemudian ada kenaikan saham senilai 15%, berarti 600 juta ditambah 15% dari 600 juta. Ya, kayak gitu, hitungnya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kebayang. Jadi kalau 2 jam soal 7 soal tadi, harusnya waktunya masih lebih. Ya, mungkin 1,5 jam Anda sudah selesai. Tinggal Anda koreksi benar atau salah. Ya, karena kalau bikin di Excel-nya relatif cepat dah. Seperti itu. Saya lihat dulu pertanyaan. Ya, betul sekali. Ya, ini dari Jonathan. Berarti pertanyaan nomor 7 itu lebih ke analisa logika gitu ya, Pak, dengan perhitungannya. Betul. Istilahnya sebenarnya adalah membuat model. Ya, kalau di istilah kita membuat model. Ya, tapi betul kalau tadi disampaikan analisa logika itu apa definisinya, ya bolehlah dikatakan sebagai analisa logika. Tapi ini adalah membuat model dari satu soal cerita, kemudian kita buatkan modelnya untuk supaya bisa melakukan perhitungan dari apa yang diminta. Ya, kira-kira begitu, Jonathan. Ya boleh juga. Kalau pakai Excel juga jauh lebih gampang ya. Tapi nggak pakai Excel pun bisa. Ya, karena soalnya, sorry, angka-angkanya nggak terlalu rumit. Ya, gitu Gloria. Angkanya nggak rumit, Anda bisa pakai, apalagi sudah pakai di Excel ya. Tapi jawabannya Anda boleh tampilkan di Excel per masing-masing sheet ya. Jadi nanti Anda boleh tuliskan seperti ini ya. Mudah-mudahan masih kelihatan di sini. Ini sheet 1 ya, misalkan ya. Anda boleh tuliskan jawaban nomor 1 gitu ya. Nanti berikutnya jawaban nomor 2. Ya, kalau Anda mau capturein ini dalam bentuk PDF, ya, saya lupa baca detailnya apakah harus ke dalam PDF atau ini juga disertakan. Tapi supaya aman kayak tadi, sehingga Anda nanti capture-nya gampang. Kalau sudah selesai, Anda capture ini semua, masuk ke entah itu ke Word dulu, baru kemudian di PDF, ya. Tapi kalau misalkan bisa langsung dikumpulkan dalam bentuk Excel, ya Anda bisa langsung kumpulkan. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Gloria. Pak, boleh nggak diulang sekali lagi untuk nomor 1? Ya, karena tadi terlambat. Oke. Nomor 1 adalah
melakukan analisis dengan menggunakan pivot table. Ya, jadi pivot table nanti berdasarkan kolom dan baris ya penentuan. Jadi kayak gini ya, di pivot table saya korekan sekali lagi dari sini ya, pastikan ke insert pivot table. Taruh di sini, tentukan kolomnya mana ya, ini kota saya mau taruh di row, penjualan juga saya mau di row, saya taruh di value ya, mereknya ini, ini. Hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ada ini kolomnya, sorry, ini row ya, ini kolom. Ini membuat pivot table. Kemudian berikutnya adalah membuat pivot chart ya. Pivot chartnya ada dua, dalam bentuk bar dan dalam bentuk line. Ini saya contohkan dalam bentuk line ya. Ini hasilnya ya. Seperti itu Gloria. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, dari Jonathan. Nanti Pak ingin bertanya contoh soal nanti yang VLOOKUP itu seperti apa ya, supaya saya mengerti apa yang harus di lookup. Oke. Konsepnya sama kayak gini ya. Jadi ada data ya, kemudian ada kolom yang harus Anda, ini kolomnya kosong ya. Kemudian ada VLOOKUP berdasarkan data ini ya, gitu. Jadi sama, ini datanya kecil karena kita waktunya terbatas ya. Saya harus memberikan contoh beberapa. Jadi tapi konsepnya sama. Anda harus mengisi data yang kosong ini menggunakan VLOOKUP ya. Jadi ini sebagai table referensinya untuk bisa dimasukkan ke sini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Gitu Jonathan. Pak, izin bertanya, berarti untuk table VLOOKUP Hmm. ini sudah langsung ada kan? Bukan kita harus buat lagi? Oh iya, sudah nanti dibuatkan. Jadi kalian cuma bikin Oh, VLOOKUP-nya aman. saja. Eh, Oh, oke. Siap. ya, Terima kasih banyak, Pak. sama-sama, thank you. Baik, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kehadirannya di sesi review ini ya. Semoga ujian kalian nilainya bagus-bagus ya. Bukan cuma mata kuliah ini, tapi juga mata kuliah yang lain. Sukses selalu buat kalian, sehat selalu ya. Nah, oke. Ini dari Dion. Dion, kamu lihat ada banyak contoh ya. Jadi kamu cari bisa di YouTube, bisa di ini apa namanya di Google ya, terkait dengan cara baca tabel dari Excel. Ada kok. Ya. Jadi nanti itu sama. Itu cuma nanti bagaimana kamu bisa memberikan penjelasan dari data itu ya, kemudian dibuatkan kesimpulan. Jadi kalau kamu sudah buatkan dalam bentuk hasil apa ANOVA-nya ya, itu nilainya sudah 50% dari poin itu. Misalkan dikasih nilai 20%, Anda sudah dapat 10. Nah, tinggal penjelasannya ya. Apa F critical itu kalau nilainya
sekian dibandingkan dengan apa, ya itu artinya apa gitu ya. Maksud saya supaya kamu baca itu, ya. Jadi saya sudah berikan contoh. Mungkin kalau dosen lain nggak se-clear untuk UTS-nya gitu ya. Tapi saya berikan kisi-kisinya itu udah jelas banget. Nah, cuma yang kesimpulan-kesimpulan itu kamu coba cari sendiri. Nggak, artinya nggak banyak kok. Ya, jadi F itu artinya apa dibandingkan dengan apa itu artinya apa. Cukup satu atau dua penjelasan dari kesimpulan dari tabel ANOVA maupun tabel regresi. Ya, gitu ya Dion ya. Di materi itu ada kok. Ya, jadi cukup baca aja regresi dan ANOVA. Ya, untuk hasilnya itu, kemudian kesimpulannya apa. Cari yang bahasa Indonesia aja kalau di Google. Kalau mungkin kalau di bahasa Inggris pengertiannya agak beda. Kamu cari di dalam apa namanya di Google cara baca tabel ANOVA dari Excel atau cara baca tabel apa regresi linear dari Excel. Gitu. Ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Selamat mengerjakan ujian nantinya ya. Sukses selalu buat kalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau yang mungkin belum jelas ya karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Thank you Terima semuanya. kasih, Pak.